Shalom, saya atas nama Yamsia Rencana Tunis. Saya dari kelas L dengan NIM 01-2019-0438 semester 5. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Kristen. Dan video ini saya lakukan untuk memenuhi tugas dari kepemimpinan Kristen. Bagian yang pertama, kepemimpinan Kristen dalam konteks teologis. Kepemimpinan Kristen dalam konteks teologis secara umum, contohnya kita lihat dalam lingkungan gereja, di mana pelayanan yang dilakukan oleh pendeta memiliki peranan yang sangat istimewa dan berfungsi untuk mempengaruhi semua jemaat agar tetap taat pada semua jalan kebenaran. Sedangkan secara pribadi, saya mendefinisikan kepemimpinan Kristen dalam konteks teologis sebagai suatu pengajaran rohani yang dibagikan kepada orang lain dengan tetap berpaut pada ajaran Alkitab dengan menjunjung tinggi perbedaan sebagai anugerah Tuhan agar menjadikan semua orang menjadi murid Kristus. Bagian yang kedua, kepemimpinan Kristen dalam konteks pendidikan. Kepemimpinan Kristen dalam konteks pendidikan secara umum, contohnya kita lihat pada lingkungan sekolah, di mana peranan kepala sekolah adalah tetap mengontrol semua pelaksanaan pelajaran baik di dalam maupun di luar kelas, agar pembelajaran bisa dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dengan hasil yang memuaskan. Sedangkan secara pribadi, menurut saya, kepemimpinan Kristen dalam konteks pendidikan, contohnya seperti saat ini saya sedang mengikuti perkuliahan di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang dengan terus belajar baik dari materi dan juga pengalaman agar suatu saat saya bisa menjadi orang yang bermanfaat dan membawa pengaruh yang baik bagi orang lain. Bagian yang ketiga, kepemimpinan Kristen dalam konteks sosial. Secara umum, kepemimpinan Kristen dalam konteks sosial bisa kita lihat dalam lingkungan interaksi masyarakat, di mana dalam lingkungan masyarakat harus tetap menunjukkan sikap saling menghormati antar sesama agar lingkungan masyarakat tetap damai dan aman. Sedangkan secara pribadi, saya memahami kepemimpinan Kristen dalam konteks sosial sebagai suatu sikap yang harus kita tunjukkan pada saat kita berinteraksi di lingkungan manapun kita berada. Contohnya dalam perkuliahan kita harus tahu menempatkan diri pada saat berbicara, baik itu dengan dosen maupun dengan mahasiswa, agar kehadiran kita dalam lingkungan interaksi atau relasi kita dengan orang lain bisa dapat menghadirkan Shalom Allah. Bagian yang keempat, kepemimpinan Kristen dalam konteks politik. Secara umum, kepemimpinan Kristen dalam konteks politik bisa dilihat dalam lingkungan pemerintah, di mana peranan mereka adalah memimpin daerah atau bangsa kita dengan tidak harus mementingkan sifat keegoisan mereka, melainkan harus mementingkan sifat kebersamaan agar mencapai suatu kesejahteraan. Sedangkan secara pribadi, saya memahami kepemimpinan Kristen dalam konteks politik. Contohnya, saya yang saat ini masih dalam tahap belajar, agar menjadi pemimpin ke depannya harus lebih giat dalam belajar. Karena ketika sudah jadi pemimpin, kita tidak hanya terpaku pada satu cara, melainkan kita harus menciptakan banyak cara yang bisa merubah suatu hal yang tidak baik menjadi lebih baik. Bagian yang kelima, kepemimpinan Kristen dalam konteks budaya. Secara umum, kepemimpinan Kristen dalam konteks budaya, contohnya dalam lingkungan tempat di mana kita tempati, pasti memiliki suatu tradisi kebiasaan yang sudah dipegang secara turun-temurun dan harus tetap dilestarikan agar budaya kita itu tidak punah, namun tetap ada. Misalnya, budaya tarian bonet yang melambangkan persatuan. Sedangkan secara pribadi,
Saya memahami kepemimpinan Kristen dalam konteks budaya. Contohnya di daerah tempat tinggal saya masih memegang salah satu budaya tradisi leluhur, yaitu budaya Naketi yang memiliki fungsi untuk menempati suatu hal atau janji yang belum sempat dilaksanakan kepada para leluhur yang sudah tiada dan diakhiri dengan sebuah doa. Budaya ini juga memiliki tujuan untuk penyembuhan bagi orang yang sakit dalam kurun waktu yang lama. Bagian yang terakhir adalah kepemimpinan Kristen dalam konteks ekonomi. Secara umum, kepemimpinan Kristen dalam konteks ekonomi dapat kita lihat dalam lingkungan gereja, di mana tugas dan pelayanan dari semua pengurus jemaat yang memiliki wewenang untuk mengatur kegunaan dari keuangan yang ada pada lingkungan gereja tersebut agar pemasukan dan pengeluaran bisa dapat terarah dan dapat mencegah pertikaian soal keuangan. Sedangkan secara pribadi, saya memahami kepemimpinan Kristen dalam konteks ekonomi memiliki peran kedisiplinan dalam menggunakan sumber daya yang tersedia dengan waktu yang terbatas, yang berfungsi untuk bisa dapat mengambil suatu keputusan dalam memberikan solusi dan memiliki tujuan agar kita bisa dapat mengatasi kebutuhan dan keinginan kita dengan sumber daya yang ada. Demikian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.